Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ramasari. Saya dari program studi pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Penuntun Praktikum Berbasis Lingkungan untuk siswa kelas 10 SMK Widya Kesehatan Tanjung Pinang. Sebelum mempresentasikan hasil proposal penelitian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kepustakaan dan seminar pendidikan kimia, yaitu Ibu Fitria Hoirunisa, yang dimana telah membimbing dan memberikan masukan kepada saya dalam penyelesaian proposal penelitian ini. Baiklah, dalam proposal pengembangan penuntun praktikum berbasis lingkungan untuk siswa kelas 10 SMK Widya Kesehatan Tanjung Pinang ini memiliki 3 bab. Bab yang pertama yaitu bab pendahuluan, bab kedua itu tinjauan pustaka, bab ketiga itu metode penelitian dan daftar pustaka. Kita masuk ke bab pertama yaitu bab pendahuluan, di mana terdiri dari latar belakang. Nah, latar belakang ini terdapat 2 pokok masalah. Yang pertama yaitu siswa sulit memahami materi redoks. Yang kedua yaitu praktikum jarang dilaksanakan. Nah, siswa sulit memahami materi kreasi redoks ini dikarenakan banyaknya teori abstrak dan konsep-konsep yang melibatkan kegiatan praktikum di laboratorium itu berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran angket yang diberikan kepada siswa. Yang permasalahan kedua itu praktikum jarang dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas yang menunjang untuk melaksanakan praktikum. Ini sesuai dengan hasil wawancara dari guru SMK Widya Kesehatan Tanjung Pinang. Nah, solusinya yaitu penuntun praktikum. Penuntun praktikum ini siswa dapat berperan aktif dalam laboratorium di bawah bimbingan guru dengan adanya penuntun praktikum yang lebih baik dan lengkap. Nah, tidak hanya penuntun praktikum saja, solusi yang kedua yaitu praktikum berbasis lingkungan. Nah, praktikum berbasis lingkungan ini merupakan praktikum yang dibuat dengan sesederhana mungkin yang menggunakan alat dan bahan yang ramah lingkungan dan dapat dengan mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka saya mengangkat judul Pengembangan Penuntun Praktikum Berbasis Lingkungan untuk siswa kelas 10 SMK Widya Kesehatan Tanjung Pinang. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Di sini terdapat 2 rumusan masalah, itu yang pertama bagaimana proses pengembangan penuntun praktikum berbasis lingkungan untuk siswa kelas 10 SMK Widya Kesehatan Tanjung Pinang. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana respon pemahaman peserta didik terhadap penuntun praktikum berbasis lingkungan untuk siswa kelas 10 SMK Widya Kesehatan Tanjung Pinang. Dan setelah mendapatkan rumusan masalah, itu dirumuskan lagi menjadi tujuan pengembangan. Nah, tujuan pengembangan dari penelitian ini yaitu yang pertama mendeskripsikan proses pengembangan penuntun praktikum berbasis lingkungan pada materi redoks untuk siswa kelas 10 SMK Widya Kesehatan. Yang kedua yaitu mengukur respon pemahaman peserta didik terhadap petunjuk praktikum berbasis lingkungan untuk siswa kelas 10 SMK Widya Kesehatan Tanjung Pinang. Nah, untuk selanjutnya yaitu spesifikasi produk yang dikembangkan. Di sini terdapat 4 spesifikasi produk yang dikembangkan, yaitu yang pertama penuntun praktikum berbasis lingkungan pada materi redoks ini dicetak dengan menggunakan kertas A5. Yang kedua yaitu penuntun praktikum lingkungan pada materi redoks ini dibuat dengan CorelDRAW, X7 dan Microsoft Word. Yang ketiga yaitu penuntun praktikum berbasis lingkungan pada materi redoks untuk siswa kelas 10 SMK Widya Kesehatan Tanjung Pinang ini mengacu pada kurikulum 2013, baik itu dalam metode pembelajaran, mode pembelajaran, serta materi yang ada dalam kurikulum 2013. Nah, yang keempat yaitu penuntun praktikum berbasis lingkungan pada materi redoks untuk siswa kelas 10 SMK Widya Kesehatan Tanjung Pinang ini terdiri dari beberapa komponen. Nah, komponen yang pertama yaitu cover penuntun praktikum, yang kedua tujuan praktikum, ketiga pendahuluan praktikum, keempat deskripsi materi, kelima pustaka wajib, keenam tata tertib dan peraturan praktikum, ketujuh petunjuk pembuatan laporan praktikum, dan kedelapan baru pelaksanaan praktikum. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian ini. Yang pertama untuk guru,
itu dapat menambahkan media pembelajaran dalam memberikan pengajaran pada materi redoks serta memberikan informasi untuk mengembangkan sumber pembelajaran kimia dan memberikan kontribusi pemikiran dan dalam memilih serta mengimplementasikan sumber pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu manfaat bagi siswa itu terdapat dua. Yang pertama itu ia dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi redoks sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu menumbuhkan motivasi pada saat melakukan praktikum. Dengan adanya penuntut praktikum yang menarik perhatian peserta didik dapat mempermudah proses pembelajaran di dalam laboratorium atau praktikum. Dan yang ketiga yaitu manfaat bagi peneliti lain, itu hasil ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk mengembangkan sumber pembelajaran yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya yaitu asumsi dan batasan pengembangan, terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu materi pokok ini menyangkut materi redoks untuk siswa, untuk peserta didik SMA. Yang kedua itu dapat dijadikan sumber media belajar bagi peserta didik dalam melaksanakan praktikum. Yang ketiga yaitu ahli media ini mempunyai pemahaman tentang kriteria bagaimana penuntun praktikum berbasis lingkungan pada materi redoks yang baik. Yang keempat itu ahli materi adalah dosen kimia yang memiliki pengetahuan di bidang kimia khususnya reaksi redoks. Dan kelima yaitu reviewer adalah guru mata pelajaran kimia SMA yang mempunyai pemahaman tentang bagaimana kelayakan penuntun praktikum berbasis lingkungan pada materi redoks. Selanjutnya yaitu definisi istilah. Nah, definisi istilah ini saya ambil 3 bagian. Yang pertama yaitu R&D sebagai jenis penelitiannya, yang kedua itu penuntun praktikum, solusi dari masalah tersebut, dan redoks itu bagian materi dalam masalah tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka, di mana landasan teori. Yang pertama itu landasan teori, terdapat 4. Yang pertama itu praktikum. Itu praktikum adalah bagian dari pengajaran yang bertujuan agar siswa dapat kesempatan untuk menguji dan melaksanakan di keadaan nyata. Yang kedua itu praktikum berbasis lingkungan. Nah, praktikum berbasis lingkungan ini maksudnya adalah praktikum dengan menggunakan alat dan bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketiga yaitu penuntun praktikum. Penuntun praktikum ini adalah pedoman pelaksanaan praktikum berisi tata cara persiapan, pelaksanaan, analisis data, dan pelaporan. Yang keempat yaitu reaksi, reduksi, dan oksidasi, di mana merupakan salah satu materi kimia yang diajarkan di SMA dan juga memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya masuk ke bagian penelitian yang relevan. Ini terdapat 2 penelitian yang hampir sama dengan penelitian saya. Yang pertama yaitu dari Hermarita Rawayuni Nurgita 2017, yang dimana yang berjudul buku petunjuk praktikum bernuansa green chemistry untuk SMA kelas 11 yang memperoleh hasil berdasarkan penilaian ahli materi. Itu sangat kualitasnya baik, ahli media kualitasnya sangat baik, dan penilaian dari guru kimia itu sangat baik. Dan juga buku penunjuk praktikum ini dia mendapatkan respon positif dari peserta didik. Nah, untuk penelitian harapan yang kedua yaitu dari Ade Wiwit Tahulending dan kawan-kawan 2019, di mana judulnya pengembangan penuntun praktikum reaksi reduksi dan oksidasi berbasis bahan alam dengan menggunakan model ADI, itu yang memperoleh hasil pada tahapan pengembangan dan tahapan pengimplementasian di sekolah dikategorikan sangat layak sehingga penuntun praktikum ini layak digunakan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini kita harus mengetahui dulu masalahnya. Masalahnya itu kurangnya pemahaman konsep siswa dan keterbatasan praktikum karena sarana yang tidak memadai. Setelah terdapatnya masalah itu akan kita menemukan solusi. Nah, solusinya itu penggunaan penuntun praktikum berbasis masalah yang akan menghasilkan 2, yaitu dapat menumbuhkan motivasi siswa dan proses praktikum ini yang dilakukan yang lebih menarik. Nah, dari itu akan dihasilkan pemahaman konsep siswa meningkat dan terlaksananya praktikum. Sekarang masuk ke bab 3, itu jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis R&D, yang dimana merupakan metode penelitian digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.
Nah, yang kedua yaitu model penelitian. Nah, model ini gunakan adalah model pengembangan ADI yang dimana berisikan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Yang pertama itu analisis, yang kedua desain, yang ketiga pengembangan, keempat itu implementasi, dan kelima itu evaluasi. Terus masuk ke prosedur penelitiannya. Nah, prosedur penelitian ini terdapat 5 tahap. Yang pertama itu tahap analisis, yaitu tahap analisis kebutuhan, wawancara, dan angket. Selanjutnya itu tahap desain, itu proses pembuatan penuntut praktikum berbasis lingkungan. Setelah proses pembuatan penuntut praktikum berbasis lingkungan ini, itu dapat masuk ke tahap development, di mana tahap desain validasi ahli dan media atau revisi. Setelah masuk ke tahap development, itu nanti setelah direvisi pada proses pembuatan penuntut praktikum itu nanti akan diimplementasikan atau uji coba dalam kelompok kecil. Nah, setelah diuji coba dalam kelompok kecil, nanti akan direvisi kembali oleh ahli materi dan ahli media, itu akan menghasilkan produk akhir, dan produk itulah yang nantinya akan dievaluasi atau diuji coba di kelas besar. Nah, di sini tahap selanjutnya yaitu uji coba produk. Yang pertama yaitu desain uji coba. Nah, desain uji coba ini yang pertama yaitu kita membuat proses pembuatan penuntut praktikum berbasis lingkungan. Itu nanti akan diuji oleh pakar materi dan pakar media pembelajaran. Nah, selanjutnya disitulah nanti akan dilakukan revisi atau penyempurnaan produk. Yang kedua itu subjek uji coba. Subjek uji coba ini terdiri dari subjek wawancara 1 orang guru kimia dan pengisian angket 15 orang siswa, terus subjek praktikalitas sebanyak 25 orang siswa, dan subjek evaluasi ahli terdiri dari dosen ahli materi dan dosen ahli media pembelajaran di Universitas Maritim Raja Ali Haji dan guru ahli materi dan ahli media SMK Widya Kesehatan Tanjung Pinang. Nah, jenis datanya itu ada 2, data kualitatif dan data kuantitatif. Yang selanjutnya itu instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data terdapat 3, yaitu lembar wawancara, lembar angket, dan lembar validasi. Yang selanjutnya itu teknik analisis data. Teknik analisis data itu kita akan melakukan uji validitas, uji keterbacaan, dan penilaian efektif dan psikomotorik. Nah, mungkin sampai di sini saja presentasi dari proposal penelitian yang saya angkat. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.